Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Mari kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, kami memohon hikmat-Mu untuk menuntun kami dalam mendalami kebenaran kitab suci-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak suka dengan Ananias dan Safira. Padahal arti nama dari Ananias dan Safira sangatlah indah. Ananias artinya Allah telah memberikan. Jadi di balik arti nama ini sesungguhnya terkandung sebuah keyakinan iman dari orang tua Ananias bahwa sumber berkat adalah Allah. Safira juga memiliki arti nama yang indah. Safira artinya cantik. Jadi orang tua dari Ananias dan Safira sesungguhnya punya harapan yang baik bagi kehidupan anak mereka ini. Tapi yang terjadi selanjutnya, suami istri ini mati mendadak. Jika terjadi di kampung kita, apa yang akan kita katakan tentang suami istri ini yang mati mendadak? Banyak orang yang menghubungkan itu dengan ilmu hitam yang mengatakan bahwa mereka mati karena ada yang santet atau tak salah makan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mati karena ajalnya sudah tiba. Lepas dari semuanya itu, yang pasti Ananias dan Safira mati mendadak. Kapan hal itu terjadi? Itu terjadi setelah mereka menjual tanah, lalu membawa kepada para rasul, di hadapan para rasul, dan mereka mengatakan demikianlah hasil penjualan tanah mereka. Nah, ketika Petrus bertanya tentang hasil penjualan tanah yang mereka jual itu, mereka tidak jujur, mereka berdusta, dan akibatnya kematian. Petrus menyebut mereka bukan hanya mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Persembahan Ananias dan Safira menarik untuk kita kaji. Apa yang terjadi pada Ananias dan Safira terjadi juga dalam kehidupan berjemaat sampai saat ini. Kita kadangkala punya hati seperti Ananias dan Safira. Nah, bagaimana itu? Saya menunjukkan 3 hal penting di sini. Yang pertama, memiliki hati yang pelit, hati yang tidak mau berbagi, hati yang tidak mau berkorban. Saya harap kita menggarisbawahi hal ini.
Ananias dan Safira menahan sebagian hasil penjualan tanah. Kenapa ditahan? Karena perhitungan untung rugi. Kita ini makhluk ekonomi. Karena perhitungan untung rugi, kita jadi pelit. Tidak mau berkorban, menahan sebagian. Itu yang terjadi pada Ananias dan Safira. Dan mentalitas yang semacam ini sampai detik ini tetap terjadi dalam kehidupan bergereja. Gereja kita umumnya dihuni oleh mereka yang menahan sebagian. Cirinya, ya, ini ciri-ciri orang yang menahan sebagian. Sebelum mereka memberi, mereka melihat ke kiri dan ke kanan. Jika tidak ada yang memberi, maka mereka juga tidak mau memberi. Persis seperti Ananias dan Safira. Keduanya memberi bukan karena mau memberi. Bukan. Mereka memberi karena mereka melihat ada orang dari luar Yerusalem yang bernama Barnabas. Dia berasal dari Siprus. Dia menjual ladangnya dan hasil penjualan ladang itu dibawa ke hadapan para rasul sebagai persembahan diakonal. Nah, Ananias dan Safira melihat hal itu dan mereka melakukan hal yang sama. Jadi mereka memberi bukan karena memang termotivasi untuk memberi. Mereka memberi karena ikut-ikutan agar nama mereka terlihat baik di mata banyak orang. Ada jemaat yang begitu. Tidak ada niat memberi, tetapi karena tetangga memberi, malu dong jika kita tidak. Memberi yang ikut-ikutan itu yang Tuhan tidak suka. Yang kedua, memberi tidak dengan sukarela. Itu yang terjadi pada Ananias dan Safira. Sementara prinsip persembahan adalah memberi dengan sukarela. Tidak ada paksaan. Jika berat hati, tidak usah memberi. Tuhan menghendaki pemberian yang sukarela. Nah, Ananias dan Safira memberi karena terpaksa. Mengapa mereka terpaksa? Karena orang-orang yang di sekitarnya banyak yang memberi, sehingga mereka ikut-ikutan memberi. Tetapi yang terjadi, mereka berlaku curang. Tidak semua hasil penjualan tanah itu dibawa ke hadapan para rasul. Nah, jemaat sekarang ada yang memberi dengan sukarela, tetapi ada juga yang terpaksa. Ketika Rp2.000 itu diberikan dengan sukarela, 5.000 masih sukarela. Tetapi bagaimana ketika dia punya uang 100.000? Dapatkah dia memberikan dengan sukarela? Jadi sukarela itu yang nominalnya kecil, semakin besar nominalnya, semakin terpaksa kita memberi. Karena itu di banyak gereja persembahan itu 2.000, yang 100.000 bisa dihitung. Tidak apa-apa, demikian kata orang, asal diberikan dengan sukarela. Nah, apakah pemahaman yang semacam ini sudah betul melegitimasi kalau untuk Tuhan sedikit? Ada sebuah lagu sekolah minggu yang pernah saya dengar dan saya pernah menyanyikannya ketika dulu masih anak sekolah minggu. Bunyinya seperti ini. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Saudara, memberi sedikit dan berharap diterima dengan senang hati, apakah itu masuk akal? Coba engkau diberi sedikit, apakah engkau senang? Mana yang menyenangkan? Diberi sedikit atau diberi banyak? Memberi sedikit, lalu berharap orang yang menerimanya dengan senang hati. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan ini, dan ini hal yang tidak baik. Ada lagu yang sangat memotivasi kita tentang hal ini. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Hitung berkat Tuhan, sebab itu menentukan berapa yang engkau berikan untuk Tuhan. Yang ketiga, hati yang tidak tulus. Apa yang kita berikan itu harus tulus. Ananias dan Safira tidak. Jika tulus, mereka akan mengatakan, minta maaf, hasil jual tanah sekian.
sebagian kami gunakan untuk membeli ini, dan ini. Itu namanya tulus, tidak apa-apa, karena Allah kita menyelidiki hati. Tetapi Ananias dan Safira tidak begitu. Mereka tidak jujur dengan berkat yang mereka terima dari menjual tanah. Ini yang diingatkan oleh Petrus pada ayat yang keempat. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Bagi Petrus, memberi dan juga tidak memberi, itu tidak jadi soal. Yang pokok, mereka jujur dengan apa yang mereka berikan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah pemberian kita selama ini jujur di hadapan Tuhan? Ada orang punya hati seperti si janda miskin yang Yesus ceritakan, memberi dari tengah-tengah kekurangannya. Hati yang sedemikian itu yang Tuhan kehendaki. Sebab biasanya saat kita berkekurangan, kita semakin pelit. Kita kurang memberi. Kita lebih banyak mengeluh, bersungut-sungut tentang kehidupan kita. Camkanlah ini. Tuhan mencari hati yang selalu bersyukur, hati yang tulus. Kisah Ananias dan Safira mengajarkan kita beberapa hal penting. Saya mencatat ada 4 hal di sini. Yang pertama, Tuhan tidak melihat berapa banyak persembahan yang engkau berikan. Tuhan tidak melihat itu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah motivasi hatimu. Untuk apa engkau memberi persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan kita pemilik alam semesta, termasuk apa yang ada pada kita. Karena itu berilah dengan ikhlas. Jangan berhitung dengan Tuhan. Yang ketiga, prinsip dalam hal memberi persembahan adalah memberi dengan sukarela. Mengapa? Sebab Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita dengan sukarela. Tuhan bermurah hati kepada kita dengan sukarela. Karena Tuhan kita seperti itu, maka kita juga diminta untuk memberi dengan sukarela. Yang keempat, Tuhan kita adalah Allah yang menyelidiki hati. Engkau bisa menipu jemaat dengan jumlah pemberianmu, tetapi Tuhan tidak bisa kau tipu. Karena itu, berilah dengan tulus, ikhlas, tanpa berhitung, dengan sukarela dan sepenuh hati. Mari kita bangun hati yang tulus dan selalu bersyukur. Amin.